Dewa Medis Terkuat. Bab 575. Setelah Xiao Chen dan yang lainnya melihat sekilas, mereka melihat beberapa tim telah berkumpul di sana. Pada dasarnya, mereka adalah pangeran tertua dari setiap dinasti. Di tangan mereka, mereka memiliki 6 token kekaisaran. Pendeta Tao Huang mencondongkan tubuhnya ke arah Xiao Chen dan berbisik. Tuan Xiao, masing-masing token kaisar ini dapat membuka menara kenaikan surga. Namun, masing-masing token kaisar hanya dapat mengizinkan 3 orang untuk masuk paling banyak. Bagaimana pendapatmu tentang kami? Maksudnya sangat jelas. Jika dia menunjukkan perintah kaisar, kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran dan menimbulkan masalah. Tapi Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Kalau ada yang berani bikin masalah, bunuh saja. Tuan Xiao memang sangat mendominasi. Kalau begitu, aku lega. Ayo pergi. Ya. Di depan, sebelum menaiki menara, ke-6 pangeran tertua masing-masing telah mengeluarkan tanda kehormatan kekaisaran. Tentu saja, di antara mereka, ada beberapa pangeran yang tidak memiliki perintah kaisar. Tapi itu tidak penting. Karena mereka dapat menghabiskan banyak uang untuk membeli tempat dari pangeran lain. Lagi pula, satu perintah kaisar memiliki 3 kuota. Jadi, itu sudah cukup. Tapi harganya, hehe. Lagi pula, bukan berarti kamu pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus setelah memasuki Tower of Ascension. Setelah memasuki Tower of Ascension, jumlah level maksimum yang dapat diselesaikan seseorang dapat ditentukan berdasarkan bakat, kekuatan, dan sarana pribadi. Semakin banyak orang yang lulus levelnya, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan. Jadi, ini sama saja dengan menggunakan uang untuk membeli peluang. Ini mengingatkan Xiao Chen pada permainan tentang kota terputus dan prajurit lemah yang dia mainkan saat dia masih remaja. Itu penipuan dan sampah. Bagi orang-orang yang memegang Ordo Kaisar, mereka tidak akan sepenuhnya menyerahkan semua kesempatan kepada saudara-saudara kerajaan mereka sendiri. Pertama-tama, mereka adalah pesaing. Jika saudaraku jauh lebih berbakat dariku, kemungkinan besar dia akan melampauiku setelah memasuki Menara Babel kali ini. Sekalipun dia tidak dapat melampauiku, jika saudaraku hanya sampah dan hanya dapat melewati beberapa tingkat Menara Babel, lebih baik menjualnya kepada pangeran lain dan memperoleh harga yang bagus. Jadi, situasi komprehensifnya adalah mereka yang menjual kuota pada dasarnya adalah para pangeran tertua, tetapi mereka yang membeli kuota kemungkinan besar adalah adik-adik dari keluarga lain. Pada saat ini para pangeran sedang melakukan transaksi. Xiao Chen telah memimpin Huang Laodao dan Xiao Zi melewati kerumunan. Melihat kemunculan ketiga orang ini, para pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, termasuk Xiao Wan. Dia diam-diam minggir untuk menghindari perhatian Xiao Chen. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dan akan dibunuh oleh Xiao Chen dalam satu pukulan. Pada saat ini, banyak orang telah mengenali identitas Xiao Chen. Itu dia. Bukankah dia adalah guru yang tak tertandingi yang telah membunuh beberapa pangeran sebelumnya? Apa? Membunuh beberapa pangeran? Apa kau bercanda? Apa kau tahu siapa saja pangeran itu dan apa identitas mereka? Bagaimana mungkin dia bisa membunuh mereka semua? Benar. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Siapapun di sini mungkin mengetahuinya. Benar. Aku juga melihatnya. Kekuatan orang ini mungkin tidak lebih lemah dari kelompok pangeran ini. Setelah mendengar kata-kata ini, para pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dengan sedikit kewaspadaan dan permusuhan di mata mereka. Namun, ada beberapa orang yang lebih cerdas dan mengambil inisiatif untuk maju dan menunjukkan niat baiknya. Saudaraku tersayang, karena kau datang ke sini, kau pasti memiliki dekret kekaisaran di tanganmu, kan? Xiao Chen melirik orang lain dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Wajah pihak lain tiba-tiba menjadi canggung, lalu dia tersenyum. Jika kamu benar-benar memiliki perintah kaisar, aku ingin membeli satu tempat. Xiao Chen berkata dengan dingin. Tidak untuk dijual. Pihak lain tertawa lagi. Saudaraku, kau hanya memiliki anak ini dan seorang hamba Tuhan di sisimu. Namun, perintah kaisarmu memiliki 3 kuota. Apakah kau akan masuk sendirian? Jika kau bersedia menjual 2 tempat kepadaku, aku bersedia membayar 200 juta kristal roh tingkat menengah. Bagaimana menurutmu? His. Ketika mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir langsung menarik napas dalam-dalam. Itu 200 juta kristal roh tingkat menengah. Bukankah ini terlalu boros? Tahukah kamu,
1 kristal roh tingkat sedang sama nilainya dengan 10 kristal roh tingkat rendah, dan 1 kristal roh tingkat rendah sama nilainya dengan 10.000 batu roh tingkat rendah. Biaya yang dikeluarkan tidak biasa. Kaya sekali. Dia layak menjadi pangeran. Namun, Xiao Chen berbicara lagi dengan acuh tak acuh. Sudah kubilang, aku tidak akan menjualnya. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia bahkan tidak akan menjualnya seharga 200 juta kristal roh tingkat menengah. Wah, bukankah orang ini terlalu sombong? Wajah pihak lain terkejut dan tampak sedikit jelek, dan berkata, "Mengapa Anda melakukan ini, Tuan? Anda tidak membutuhkan ketiga tempat itu sama sekali. Daripada menyia-nyiakannya, mengapa tidak menjualnya kepada saya?" Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. "Juga, kurasa kau mungkin belum tahu identitasku, kan? Aku adalah pangeran tertua dinasti Qing. Dari klan Anshin Gyoro. Jika kau bersedia menjual tempat ini kepadaku, maka mulai sekarang, kau dan aku akan menjadi teman baik. Mulai sekarang, jika kau punya masalah, aku bersedia membantumu." Kondisi ini sudah sangat dermawan. Namun, Xiao Chen menolak dengan tidak sabar lagi. "Jika kau terus berisik, aku akan menamparmu, percaya atau tidak." "Anda." Pangeran tertua dinasti Qing mengepalkan tinjunya dan sangat marah hingga dia muntah darah. "Kau bertindak terlalu jauh, bukan? Pangeran ini punya niat baik dan ingin membuat kesepakatan denganmu, tapi kau sangat tidak masuk akal. Ini keterlaluan." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menamparkan wajahnya. Ledakan. Dengan tamparan keras, putra mahkota dinasti Qing dipukul mundur berulang kali di tempat. Seluruh penonton terdiam melihat adegan ini. Xiao Chen tidak hanya menolak menjual kuota kepada pihak lain, tetapi juga memukulnya. Desis. Orang ini, apakah dia gila? Pangeran tertua sangat marah saat itu juga. "Kau sudah bertindak terlalu jauh. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Xiao Chen perlahan menarik tangannya, dan berkata dengan tenang. "Sudah kubilang sebelumnya, jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, aku pasti akan memukulmu. Kau keterlaluan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menginjak-injak pangeran ini sesuka hati? Sepertinya hari ini, jika aku tidak membiarkanmu." Dia baru saja hendak bergerak ketika tiba-tiba, pangeran lain menghentikannya. "Lupakan saja. Jangan ganggu dia. Kita akan memasuki Menara Ascension, jadi kita harus menghemat tenaga. Kalau tidak, cedera apapun akan memengaruhi kemajuan kita nanti. Lagi pula, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Jauh dari kata mudah bagimu dan aku untuk menghadapinya. Pasti butuh banyak usaha. Jangan melawannya." Pangeran tertua dinasti Qing mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Xiao Chen, berharap dia bisa mencabik-cabiknya. "Huff. Kali ini, kamu beruntung. Ayo." Saat mereka berbincang-bincang, banyak pangeran telah berjalan memasuki menara kenaikan dengan tidak sabar. Mereka berdua mengikuti dari dekat dan masuk. Bab 576. "Ayo, kita masuk juga." Ya. Setelah Xiao Chen dan kelompoknya masuk, banyak orang di luar tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Orang ini benar-benar gila. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang dewa dengan tingkat kultivasi yang tinggi dan seorang anak kecil masuk bersama? Sungguh sayang. Bukankah lebih baik jika kita menjualnya kepada Kaisar Qing? Kita pasti akan mendapat banyak uang. Banyak orang menggelengkan kepala, tidak dapat memahami perilaku Xiao Chen. Orang-orang ini tidak dapat memasuki Menara Babel, jadi mereka hanya dapat menyaksikan 21 orang ini memasuki Menara Babel dari luar. Terkadang, mengagumi orang yang kuat juga merupakan hal yang sangat menarik. Lampu di Menara Ascension segera menyala. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Setiap kali lapisan menara kenaikan menyala, itu berarti master yang masuk telah maju ke tingkat lain. Kali ini, Menara Ascension menyala dengan sangat cepat. Benar begitu. Kau tahu, di antara para pangeran yang datang kali ini, ada beberapa jenius super. Ambil saja pangeran tertua Daming sebagai contoh, dia sudah berada di level pertama Kaisar Ilahi, dan dia baru berusia 2 atau 300 tahun ini. Di usia ini, bisa mencapai level pertama Kaisar Ilahi sudah cukup bagus. Ada juga Pangeran Agung dari dinasti Han dan Pangeran Agung dari dinasti Tang, keduanya termasuk yang terbaik. Konon, hasil terbaik 100 tahun lalu diraih oleh Kaisar dinasti Sui saat ini. Ia berhasil mencapai lantai 108 berturut-turut. Tampaknya ini adalah hasil terbaik dalam ribuan tahun sejak berdirinya Menara Ascension.
Banyak sekali orang berbakat. Aku ingin tahu berapa banyak level yang bisa mereka capai kali ini. Sementara orang-orang di luar sedang membicarakan sesuatu, Xiao Chen dan yang lainnya masuk. Mereka melihat hutan rahasia muncul di dalam menara Ascension. Di antara mereka, monster bintang tingkat rendah terus melompat keluar dari semak-semak dan menyerang Xiao Chen dan yang lainnya. Huang Laodao segera melancarkan serangan. Dia masih bisa menghadapi monster bintang tingkat rendah ini dengan mudah. Dalam sekejap mata, semua monster bintang terbunuh, lalu gelombang lainnya datang. Serangan itu tidak berhenti sampai gelombang ketiga dihancurkan. Kemudian, pemandangan berubah, dan mereka bertiga merasakan tanah di bawah kaki mereka mulai terangkat. Lalu, ada kelompok binatang bintang lain yang kekuatannya telah ditingkatkan. Demikian pula, ada 3 gelombang. Baru pada saat inilah Xiao Chen akhirnya mengerti. Sepertinya karena kita bertiga adalah satu tim yang memasuki menara Ascension, formasi ini akan membawa kita 3 gelombang musuh. Tidak peduli apakah mereka lemah atau kuat. Aku memperkirakan jumlah mereka akan semakin banyak nanti. Kalau begitu, Tuan Xiao, mengapa aku tidak pergi sendiri? Jika kamu dan Nona pergi bersama, aku khawatir kita akan kehilangan kesempatan untuk melawan gelombang monster bintang. Lagi pula, aku tidak punya bakat, jadi jika aku pergi, aku hanya akan menjadi beban bagimu. Taois Huang cukup bijaksana, tetapi Xiao Chen tidak membiarkannya pergi. Tidak apa-apa. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu membuatmu berlari keluar secara khusus. Bertarunglah sekali lagi. Mulai sekarang, aku akan memimpin pertempuran di seluruh proses. Kamu dan Ziyi, minggir saja. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menghentakkan kakinya, dan seluruh ruang langsung dipenuhi dengan jutaan sinar pedang. Cahaya pedang itu seterang cahaya bintang, menerangi segalanya dan membuat orang terpesona. Begitu cahaya pedang muncul, semua binatang bintang terbunuh di tempat, satu putaran muncul, satu putaran terbunuh. Huang Laodao menyeka keringat dingin dari dahinya dan berbisik. Dasar orang mesum. Ini jauh lebih cepat daripada kecepatannya dalam menyelesaikan level. Dan ini bukanlah hal yang paling mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan masih akan terjadi. Seiring dengan terus meningkatnya jumlah level, kekuatan monster bintang juga meningkat secara eksponensial. Pada tingkat pertama, kekuatan binatang bintang hanya sekitar alam dewa. Namun pada tingkat ke-10, kekuatan binatang bintang telah mencapai alam dewa super. Tingkat ke-20 telah mencapai alam pembunuh dewa. Dengan analogi, level ke-40 telah mencapai level Tuhan. Dan Xiao Chen masih dalam kondisi ingin membunuh seketika. Dia akan membunuh setiap gelombang yang keluar, tidak memberi kesempatan bagi makhluk bintang ini untuk bernapas. Tahukah kamu, meskipun binatang bintang ini bukanlah binatang bintang sungguhan, pada kenyataannya, semuanya diciptakan menggunakan energi spiritual yang sangat besar di makam Zhou Jun. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan serangan dan kekuatan pertahanan, mereka benar-benar sebanding dengan monster bintang sungguhan di level yang sama. Terlebih lagi, terdapat 999 di antara mereka dalam setiap gelombang, yang memberi mereka keunggulan mutlak dalam jumlah. Huang Laodao memperkirakan, jika itu dia, meski dia bertarung sendirian dan hanya bertarung satu ronde, paling-paling dia akan mencapai level 35 atau 36, barulah dia akan mencapai batasnya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, dia tidak berani memikirkannya sama sekali. Pada saat ini, lantai 49 menara kenaikan telah menyala, dan akhirnya, seorang pangeran tidak tahan lagi dan diteleportasi keluar. Pada saat ini, dia sudah berkeringat deras, dan matanya penuh penyesalan. Tetapi dia juga memiliki buku seni bela diri tambahan di tangannya. Aduh, sayang sekali. Pangeran ini hanya mencapai level 49. Dia hanya memperoleh teknik tingkat Raja Ilahi. Sungguh suatu kerugian. Semua orang tidak dapat menahan rasa iba dan simpati. Memang, pangeran ini baru saja menghabiskan puluhan juta kristal roh untuk membeli kuota. Jumlah kristal roh ini cukup baginya untuk membeli beberapa buku panduan bela diri pria tingkat Raja Dewa di luar. Kali ini dia kalah banyak. Namun beberapa orang menyarankan, jangan terlalu bersedih, pangeranku. Lagi pula, kau memiliki teknik alam Raja Ilahi untuk pria, jadi kau bisa mendapatkan balasannya. Jika kau memiliki teknik alam Raja Ilahi untuk wanita, kau akan mengalami kerugian besar. Sang pangeran hanya bisa tersenyum canggung, tak berdaya. Siapa yang membuatnya hanya mencapai lantai 49? Itu bukan salah orang lain. Ini batasnya. Namun tak lama kemudian, orang lain mulai berdatangan.
Ada yang keluar dari lantai 50, ada pula yang keluar dari lantai 40. Beberapa pangeran itu menguasai seni bela diri, beberapa menguasai senjata ajaib. Pada dasarnya, semuanya adalah hal-hal yang luar biasa baik. Jika bukan karena tidak adanya perintah kaisar, mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli tempat. Bisa masuk hanya dengan perintah kaisar dan memperoleh benda-benda ini saja sudah merupakan kesempatan besar. Tujuan awal perancangan menara kenaikan adalah untuk memberikan para biarawan ini kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Namun kemudian secara bertahap dimonopoli oleh berbagai dinasti. Setiap kali perintah kaisar habis digunakan, ia akan secara otomatis terbang menjauh dari menara kenaikan, dan kekuatan dinasti utama dapat dengan mudah menemukannya. Pada saat ini, menara Ascension telah menyala hingga hampir lantai 70, dan kecepatan pencahayaan mulai melambat. Tepatnya, semua orang telah menghadapi ujian yang lebih kuat dan tidak lagi dapat melewatinya dengan mudah seperti yang mereka lakukan di awal. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mungkinkah kali ini, hanya 70 atau 80 lantai menara kenaikan paling banyak yang dapat diterangi? Bersambung.